Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, murid-murid TKB Caca, kita akan membahas hari ini tentang seorang pahlawan Islam yang bernama Amr bin As, sang pembebas Mesir. Beliau adalah seorang yang sangat bijaksana, orang yang pandai, cerdas, dan pedagang yang sangat handal. Beliau berasal dari Mekah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa perkembangan Islam di Mekah, beliau adalah orang yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu di Mekah, kaum muslimin sangat teraniaya oleh para pembesar Quraisy, sehingga Rasulullah memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah atau sekarang yang disebut dengan Ethiopia. Berangkatlah rombongan kaum muslimin menuju ke Ethiopia bersama-sama beberapa para pembesar yang ada di Mekah. Mereka berjalan mulai dari Mekah secara sembunyi-sembunyi agar mereka tidak ditangkap oleh kaum kafir Quraisy menuju ke Habasyah. Kaum kafir Quraisy tidak terima, tidak suka kaum muslimin berhijrah ke Habasyah. Mereka ingin agar mereka bisa kembali, sehingga mereka mengutus Amr bin As untuk menemui Raja Najasyi yang ada di Ethiopia. Bertemulah Raja Najasyi dan Amr bin As di Ethiopia. Amr bin As meminta kepada Raja Najasyi untuk bisa mengembalikan kaum muslimin yang sudah hijrah kembali ke Mekah atau dipulangkan ke Mekah. Namun Raja Najasyi ini bertanya sebelumnya kepada Amr bin As, "Wahai Amr bin As, sahabatku, kenapa kamu ingin warga Mekah yang sudah ada di negaraku untuk kembali ke Mekah?" "Baginda, mohon maaf. Mereka adalah orang-orang Mekah, pengikut Nabi Muhammad yang mereka percaya sebagai utusan Allah." "Siapa itu Nabi Muhammad?" "Dia adalah dari kaum Quraisy Bani Hashim." "Apakah dia seorang yatim piatu?" "Benar, Baginda." "Apakah dia orang yang jujur?" "Benar, Baginda." "Apakah dia juga dari golongan yang terhormat dari kaummu?" "Benar, Baginda." "Wahai Amr bin As, sebaiknya kau ikuti Nabi itu, karena dialah Nabi terakhir, dialah utusan Allah yang sebenarnya." "Maaf, Baginda, apakah seperti itu, Baginda? Hamba tidak yakin, Baginda." "Percayalah, wahai Amr bin As, sepengetahuanku, agamaku mengajarkan bahwa akan ada nabi terakhir yang berasal dari Jazirah Arab yang akan menjadi nabi penghabisan dengan ciri-ciri yang seperti sudah aku tanyakan tadi." "Baginda, saya coba akan memikirkannya. Saya coba akan berpikir lagi secara mendalam agar hamba yakin
Apabila hamba menjadi pengikutnya, hamba akan jadi pengikut yang benar-benar mengikuti ajarannya secara kafah, secara sempurna. Terima kasih Baginda atas nasihat yang kau berikan. Kemudian kembalilah Amr bin As bersegera sambil berpikir di perjalanan. Beliau berpikir, apakah benar yang dikatakan Raja Najasyi, Raja Ethiopia itu? Sepanjang perjalanan dia semakin yakin bahwa memang benar Muhammad adalah utusan Allah. Bergegas Amr bin As menuju Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah, berbarengan dengan datangnya Khalid bin Walid yang ingin juga masuk Islam karena tertarik dengan perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Amr bin As menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk ke dalam Islam dengan bersyahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah bersyukur kepada Allah atas masuk Islamnya Amr bin As, karena beliau adalah orang yang mulia, orang yang cerdas, pemikir yang hebat, dan panglima perang yang hebat pula. Oleh Rasulullah, beliau diberikan amanah untuk memimpin pasukan pada perang-perang setelahnya, dan termasuk pada saat melakukan Futuh Mekah atau penaklukan Mekah. Hari berlalu, waktu pun berjalan, sampai akhirnya Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar. Waktu pun berlalu dan Abu Bakar pun wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, Islam melakukan penyebaran syiar Islam ke negeri Syam, yang sekarang merupakan negara Suriah, Lebanon, dan Palestina. Berangkatlah Amr bin As dengan panglima perang Khalid bin Walid menuju Syam. Dengan gagah berani berkuda dia menuju Syam sesuai dengan yang diperintahkan oleh Amr bin As. Di sana yang akan dihadapi adalah pasukan Romawi, pasukan terberat, pasukan negara-negara yang sudah hebat dengan jumlah yang banyak. Terjadilah peperangan di Syam ini, di daerah Yordania, di dekat sungai Yarmuk. Dan perang ini terkenal dengan Perang Yarmuk. Mereka berperang dengan gagah berani. Mereka berperang tanpa takut mati. Mereka ingin mencari syahid di jalan Allah. Mereka berperang dengan semangat yang membara untuk kejayaan Islam. Dan akhirnya perang ini dapat dimenangkan oleh pasukan Islam, walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Romawi. Sampai akhirnya kemenangan diraih dan Amr bin As mendapatkan amanah untuk menjadi kepala daerah di Palestina. Kemenangan menguasai negeri Syam memberikan amanah, Umar bin Khattab memberikan amanah kepada Amr bin As untuk menjadi kepala daerah di Palestina.
demi mempersiapkan penyebarluasan Islam selanjutnya ke Afrika, yaitu negara yang terujung di Afrika di dekat Palestina, yaitu negara Mesir. Negara yang saat itu juga masih dikuasai oleh Romawi, yang penguasa-penguasanya banyak melakukan kezoliman terhadap rakyatnya. Dan rakyat sangat menderita dengan dikuasainya Mesir oleh Romawi. Sesuai dengan perintah Umar bin Khattab, berangkatlah Amr bin As beserta 4.000 pasukannya. Ia berangkat ke Mesir dengan gagah berani, tanpa mengenal takut. Mereka berangkat menuju Mesir. Dengan 4.000 pasukan itu, dia melawan pasukan Romawi dengan gagah berani. Pasukan Romawi yang sebelumnya sudah dikalahkan di Perang Yarmuk mengalami sebuah ketakutan pada saat melawan pasukan-pasukan Amr bin As. Dan rakyat Mesir pun sangat bergembira dengan hadirnya pasukan Muslim, sehingga mereka mendukung hadirnya pasukan Muslim, yang mereka mengetahui pemimpin-pemimpin Muslim adalah pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang tidak menzolimi rakyatnya. Para pemeluk agama lain selain Islam pun dibiarkan tetap memeluk agamanya, tidak dibunuh, tidak dianiaya. Dan Amr bin As pun menjadi gubernur di Mesir atas perintah dari Umar bin Khattab. Dialah sang pembebas Mesir, pembebas dari kezaliman bangsa Romawi, yang membuat warga Mesir menjadi sejahtera, bahagia hidup di negaranya sendiri. Di bawah kepemimpinan Amr bin As, Mesir menjadi negara yang makmur. Dia memimpin rakyatnya dengan adil. Dia memimpin rakyatnya dengan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga dijulukilah dia sebagai sang pembebas Mesir. Demikianlah kisah seorang Amr bin As, pahlawan Islam, sahabat Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.